Ekonomi Indonesia sedang memburuk akibat pandemi. Data BPS menunjukkan PDB kuartal 2 minus. Akankah Indonesia masuk jurang resesi atau di kuartal 3 PDB yang minus menjadi plus? Kita bersama sedang berjuang dan menanti. Pemerintah sudah memberikan banyak stimulus agar ekonomi Indonesia lepas dari jurang resesi. Kita berharap agar jalan kita menjadi mulus. Hari ini di sebelah mata akan membahas terkait persoalan ekonomi, khususnya bagaimana Indonesia bisa lepas dari jurang resesi dari sudut pandang seorang pelaku usaha. Tetap di sebelah mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Kembali lagi di sebelah mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan berbincang dengan seorang pelaku usaha yang akan membagikan narasi dan juga pengalaman bertahan dan berjuang di bidang ekonomi selama masa pandemi ini. Jadi kita akan ngomongin ekonomi dengan seorang pelaku usaha. Langsung saja kita berbincang dengan Bapak Ferry Irawan. Ya, selamat petang Pak Ferry, apa kabar? Selamat petang Pak Mario, kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, Ya. Usaha masih jalan Pak ya? Masih Pak, Masih puji ya? Tuhan. Ya. Nah, Pak Ferry, situasi hari ini kan semua terdampak, ya toh? Ya. Nah, apa yang dirasakan oleh seorang pelaku usaha hari ini dan hal apa sih yang dikhawatirkan oleh seorang pelaku usaha? Ya. Bapak Ibu, pertama-tama saya mau minta maaf apabila ada sharing saya yang kurang pas dengan kondisi ekonomi yang lain karena saya bukan ahli ekonomi. Yang kedua, ini berdasarkan sharing pengalaman saya pribadi. Jadi saya mohon maaf sebelumnya dahulu. Tidak apa-apa Pak, Ya. nanti minal aidinan. Nah, kembali pertanyaan Ya. tadi Pak, apa yang dirasakan oleh seorang pelaku usaha dan apa sih yang dikhawatirkan Ya. oleh pelaku usaha? Yang dirasakan saat ini memang kondisi ekonomi semua lagi sepi Pak. Karena daya beli masyarakat memang menurun. Dan lalu lintas manusia, traffic itu memang jauh berkurang ya. Jadi kalau kita melihat biasanya misalkan jalan-jalan lebih ramai. Terus toko-toko mungkin lebih ramai. Sekarang mungkin lebih banyak sepinya. Cuman kalau mungkin ramainya itu seminggu mungkin cuman 2 hari gitu Pak. Karena mungkin waktu libur baru mereka keluar. Tapi kalau memang anjuran pemerintah memang kalau nggak perlu kan memang nggak keluar. Jadi memang kita maklum lah memang semua agak berkurang semua Pak. Sedangkan yang ditakutkan adalah kondisi seperti ini berlangsung lama dan tidak bisa diprediksi kapan bisa kembali lagi pulih Pak. Jadi kalau kondisi ini berlangsung lama itu hal yang dikhawatirkan karena tidak bisa diprediksi ya Pak. Betul, Fer. ya Nah, Pak. beberapa waktu lalu BPS, Badan Pusat Statistik kan mengeluarkan atau merilis angka PDB ya, pendapatan domestik bruto ya, yang di kuartal 2 ini minus di angka 5,32%. Ketika di kuartal 1 ini angkanya masih positif di 2,97%. Nah, bolehkah Pak Ferry menggambarkan keadaan nyata di lapangan seperti apa sih supaya kita ngerti nih, apa yang dimaksud PDB itu turun? Tadi Pak Ferry sudah katakan daya beli masyarakat itu turun dan seberapa berpengaruhnya pada dunia usaha yang dijalankan oleh Pak Ferry hari ini? Ya. Ya. Memang betul Pak Mario. Untuk kuartal kedua memang kondisi yang paling suram. Dan puji Tuhan kuartal ketiga ini memang sudah mulai naik Pak. Yang kedua itu memang betul masa-masa yang paling suram. Anjlok ya, Pak? Ya anjlok banget. Karena saat itu memang banyak kebijakan untuk melockdown ya Pak ya. Setelah kuartal ketiga mungkin ke PSBB. Jadi agak dilonggarkan. Dan menurut pemikiran saya saat itu kuartal kedua itu kan lagi genting-gentingnya
virus ini Pak ya. Jadi kalau kita mendengarkan di sosial media, di surat kabar dan di media online lainnya itu kalau ada penambahan gitu semua sudah wah gitu, sudah kaget. Sekarang ini ada penambahan 2, 3 gitu sudah biasa. Biasa Jadi ya. sudah nggak terlalu Oke. kaget lagi. Mungkin salah satunya seperti itu dan mungkin kebijakan pemerintah kalau di lockdown terus-terusan mungkin ekonominya yang ambruk duluan. Sebelum virusnya menyerang berapa persen dari penduduk, tapi ekonomi itu efeknya mungkin sudah berpuluh-puluh besar. persen penduduk ya lebih besar ekonomi. Mungkin pemikiran pemerintah seperti itu akhirnya dilonggarkan sedikit. Dan Ya. itu dirasakan Pak Ferry sebagai pelaku usaha ya Pak ya. Ya, betul Pak. Kalau boleh tahu Pak, Ya. omsetnya turun berapa persen Pak? Atau justru naik? Ya ini kalau naik Ya. kan sesuatu yang menggembirakan. Tapi Ya. kalau turunnya berapa persen? Jadi ya, nanyanya harus Ya. pelan-pelan. Eh, Ya. berapa persen Pak? Kalau di bidang pariwisata Pak ya, akomodasi pariwisata, kebetulan saya ada Bergerak mengelola di situ. satu hotel ya di situ. Waktu kuartal kedua itu turunnya bisa 50% sampai 60% Pak. Oke, Dari anjloknya. biasa. Hmm. Ya, anjlok banget kalau di dunia pariwisata ya. Dan ini bukan saya, tapi teman-teman yang transportasi juga wambles banget Pak. Di atas 60% lebih turunnya. Oke. Ya. Dan itu tentu enggak gampang ya Pak situasi hari ini ya. Ya, betul. Anjloknya sampai 50% Ya, plus ya. Plus ya. Termasuk perdagangan kan Pak? Kalau perdagangan anjlok juga Pak. Tapi Anjlok, ya. nggak seperti itu ya. Nggak seperti Enggak dunia ya. pariwisata maupun Ya, transportasi pariwisata, tadi. transportasi, kafe, resto itu anjloknya banget Pak. Oke. Tapi kalau perdagangan toko-toko tertentu enggak Toko-toko terlalu turun banget ya. Paling cuman 20%, 30%. Oke. Nah, tentu kan yang ditanya adalah kuncinya bertahan. Boleh Pak dibagikan apa kuncinya supaya usaha yang dijalankan hari ini tuh tetap bertahan? Apa? Ya. Kalau kunci ya kita harus ini ya apa namanya jangan mudah menyerah lah. Misalkan kondisi lagi jelek kita maklumi dan memang semua seperti itu Pak. Jadi kita tetap harus bertahan di tengah badai ini ya. Dan kalau ini bisa kita harus efisiensi di semua bidang Pak. Jadi misalkan efisiensi di listrik, di telepon, air. Jadi yang biasanya misalkan nggak kita matikan, ini kalau perlu ya harus kita matikan gitu ya. Ya, artinya mengefisienkan dana-dana yang biasanya keluarnya. pengeluaran betul. Oke. Ya. Ada lagi Pak? Kita juga harus ini Pak ya melihat misalkan saat ini kan nggak semua orang bisa keluar gitu Pak ya. Oke. Jadi kita harus mulai melihat dari segi online Pak. Oh, Jadi oke. pemasaran dan lain-lain tuh bisa nggak harus ketemu gitu Door Pak. to Jadi door harus ya? nggak harus door to door. Jadi kita harus menguatkan sistem dari sisi marketing communication ya. Ah. Jadi harus lewat iklan-iklan media online yang nggak perlu bayar lah. Jadi kita aktifkan. Jadi iklan-iklan itu juga bisa lewat WhatsApp, Instagram Oke. dan lain-lain itu bisa menjadi salah satu cara untuk memasarkan produk yang kita jual Pak. Nah. Itu cukup berpengaruh saat ini ya. Dan Pak Ferry sudah terapkan itu ya? Sudah coba ya? Ya sudah Pak. Kita mulai ke situ juga ya. Oke. Nah, salah satu upaya mengefisienkan itu kan kalau saya mengamati beberapa perusahaan adalah ya entah ini saya bilang mengefisienkan atau memang keadaannya terpaksa ya, Ya. merumahkan atau mem-PHK karyawan yang mungkin sektor-sektor tertentu tidak memiliki pemasukan. Ya, Ya. itu caranya. Apakah Pak Ferry juga melakukan hal itu? Puji Tuhan. Selama masa ini? Selama ini saya belum Pak, belum ya. Dan kalau bisa jangan sampai. Kenapa memphk. Pak? Jangan sampai. Nah ini kan menarik ya. Ketika perusahaan-perusahaan ini rata-rata efisiensinya adalah potong hubungan kerja, PHK atau merumahkan. Tapi Pak Ferry ini enggak. Ya. Kenapa Pak?
Karena bidang kebetulan yang saya geluti Pak ya, beberapa ini belum ada yang sampai lockdown 100%. Maksudnya ditutup oleh pemerintah, nggak boleh beroperasi. Itu mungkin kalau ditutup sekalian mungkin pengalaman saya mungkin belum ke situ Pak. Tapi kan karena memang ini penurunannya di atas 50-60%. Tetapi itu yang bisa saya sarankan, saya tidak mem-PHK karyawan karena saya meyakini kita tuh tidak bisa bekerja sendiri Pak. Jadi kita harus sangat membutuhkan tim yang solid ya. Jadi misalkan di saat enak kita banyak yang bantu. Di saat nggak enak, kalau nanti kita rumahkan kan kesannya kita seperti tidak menghargai balas budi, jasa budi ya, jasa budi. Selain itu juga kalau terpaksa ini pernah saya lakukan Pak ini. Itu begini. Misalkan 1 bulan liburnya kan 4 hari 5 hari biasanya Pak ya. Jadi 6+1. Misalkan minggunya ada 7 ya mungkin ada yang sampai 5 mungkin ada yang libur 5 kali. Tapi ini kemarin yang kuartal kedua Pak sudah kita laksanakan itu pengurangan jam kerja, efisiensi jam kerja. Itu kita lakukan di hotel. Misalkan rata-rata liburnya itu jadi 10 hari Pak. Jadi nanti salary-nya kita pakai persentase. Jadi misalkan liburnya 5 hari, sekarang kan 10 hari. Jadi liburnya itu tidak digaji Pak waktu libur itu. Jadi tetap semua masih salary, masih karyawan juga, masih semua. BPJS, tenaga kerja semua masih, cuman kita ada pengurangan jam kerja yang berakibat pada pengurangan salary juga. Tapi masih persentase Pak. Itu yang sudah kita lakukan kira-kira 3 bulan Pak, kuartal kedua. Ya. Dan tentu hal ini yang bisa diupayakan oleh pelaku usaha. Artinya bukan memutus hubungan kerja tanpa karyawan dibiarkan begitu saja, karena justru akan menjadikan angka pengangguran naik ya Pak ya. Betul, Pak. Dan akan berdampak lebih luas. Nah ini yang kabar gembira Pak. Pemerintah kan beberapa waktu lalu mengeluarkan wacana atau yang akan menjadi sebuah kebijakan bahwa setiap pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan mendapat insentif sebesar 600.000 selama 4 bulan ya Pak ya. Dan kalau saya baca tujuannya untuk mendongkrak tadi daya beli masyarakat. Apakah ini kabar gembira juga bagi pelaku usaha seperti Pak Ferry, atau sebaliknya ada atau tidak adanya insentif ini ya nggak ngaruh apa-apa gitu? Kira-kira bagaimana menurut Pak Ferry? Kira-kira ini suatu kabar gembira Pak ya, karena dengan semakin banyaknya uang yang beredar di masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga perputaran barang dan jasa akan juga mengalami peningkatan juga Pak. Cuman saat ini kan belum kita rasakan karena masih dalam proses pendataan Pak ya. Masih pendataan, nanti untuk pencairannya tergantung pemerintah, mana yang disetujui, mana yang tidak. Kita nggak bisa protes itu Pak. Jadi misalkan kita mendaftarkan, misalkan nih 50 karyawan. Nah nanti yang disetujui ada berapa, kita juga nggak tahu Pak. Itu full kebijaksanaan dari pemerintah, udah disampaikan sebelumnya. Jadi anak-anak juga daftar semua, tapi nanti yang dapat siapa juga nggak tahu. Ya, semoga bisa dapat semua Pak. Bisa dapat semua. Amin. Jadi yang dapat insentif, jangan lupa Bapak Ibu, itu adalah insentif yang tujuannya adalah mendongkrak daya beli masyarakat. Jadi beli apa saja. Oh ya enggak juga. Artinya dikelola dengan bijak supaya perekonomian Indonesia pulih ya. Nah Pak Ferry, dari sudut pandang seorang pelaku usaha, bidang apa saja yang di masa ini menjanjikan atau sedang naik daun nih Pak, sedang naik daun dan tidak mengalami dampak yang cukup berarti, jadi bisa dilirik oleh orang-orang yang mungkin mau memulai usaha baru, merintis usaha baru. Bidang apa saja Pak? Kalau menurut saya, karena ini kan lagi getol-getolnya work from home Pak ya. Jadi semua kalau bisa kan dilakukan di rumah. Jadi yang berkaitan dengan itu mungkin seperti teknologi informasi Pak. Jadi seperti komputer, handphone, laptop, terus pulsa, itu lebih kencang dari yang kemarin-kemarin Pak.
Terus lagi yang berkaitan dengan di rumah mungkin seperti olahraga indoor Pak ya. Sorry, olahraga outdoor maksud saya. Seperti sepeda itu kan semua lagi in, terus kita jogging. Jadi yang di outdoor sehingga penularan virus minim Pak. Kan kena udara bebas ya. Kalau yang di dalam rasanya kan masih belum boleh. Jadi olahraga outdoor itu bagus perkembangannya. Kalau di rumah itu seperti hobi itu juga tidak mengalami penurunan yang banyak Pak menurut saya. Oh, hobi Ya, enggak ya? Oke. Ya, kebetulan ada yang toko itu pet shop itu tidak mengalami penurunan yang signifikan Pak. Oh, justru Ya. stabil, Pak. Ya, Hobi. stabil. Oke. Mungkin banyak ini ya anak-anak yang dulu sekolah sekarang di rumah dia Pelihara. membutuhkan ya. Saya juga kaget sih. Loh, kok enggak Nggak ada turun penurunan ya? Ya. Oh, oke. Di hobi-hobi itu ini bagus. Ya. Terus kalau mungkin frozen food Pak ya. Oh, Frozen oke. food yang dikelola setengah jadi. Hmm. Jadi misalkan masih di kukus itu yang di pack seal, ntar yang beli bisa dibuka, digoreng sendiri di rumah. Itu karena kan lebih higienis ya menurut Betul. menurut masyarakat mungkin kan bebas virus. Jadi Lebih nanti aman kita ya. kelola kita olah lagi di rumah sendiri. Itu juga cukup ini Pak. Ya, cukup menjanjikan lah ya. Terus sabun, desinfektan, Oh, oke. semprot-semprot itu Pak ya. Itu terus APD seperti masker, face shield itu juga ini bagus, vitamin, suplemen-suplemen itu sekarang lebih gampang Pak. Oke. Ya, daripada yang dulu waktu di masa Pertama ya. sehat kan kita ditawari gitu itu kan belum tentu mau Pak. Kalau sekarang Oke. produk-produk kesehatan yang meningkatkan imunitas Justru tubuh dicari ya. dicari ya, Oke. vitamin C dan Nah. lain itu bagus Pak. Ya. Oke. Ya. Itu Bapak Ibu ada banyak bidang ternyata ya. Saya siap-siap untuk oh, enggak. Pak Ferry, ancaman resesi kan ini ada di depan mata nih Pak. Kalau kuartal 3 ternyata PDB-nya tidak naik, artinya tidak ke angka yang positif, maka kan Indonesia dinyatakan resesi. Kan resesi itu ukurannya 2 kali PDB di angka minus ya. Dan kalau resesi itu berlangsung cukup lama, itu akan terjadi krisis ekonomi ya. Ya. Nah, pertanyaannya lalu hal apa saja yang bisa kita upayakan nih sebagai masyarakat, sebagai pelaku usaha, sebagai pemerintah, bahkan setiap kita yang ada di Indonesia ini supaya kita tuh bebas dari krisis ekonomi ya. Apa hal-hal yang bisa diupayakan kita bersama, Pak? Ya. Menurut saya yang pertama itu dari segi pemerintah Pak ya. Karena virus COVID ini kan baru. Jadi penelitian-penelitian, vaksin dan obat-obatan kalau bisa segera ditemukan, bisa dites dan semoga segera bisa dipasarkan Pak. Itu mungkin akan sangat membantu banget karena kita kan nggak bisa menghilangkan virus Pak ya. Kita kayaknya bisa hidup berdampingan dengan virus ini jangka waktu yang lama. Jadi obat dan virusnya, vaksin virusnya itu yang menurut saya paling sangat penting yang pertama Pak. Oke. Sehingga seperti virus flu zaman dulu itu kan waktu tahun 1900 sekian itu juga Berbahaya. sekali Pak. Dan menurut saya pernah baca kematiannya lebih besar dari sekarang. Betul. Tetapi kan kita semua bisa melaluinya dengan baik. Sehingga kalau saat ini kena flu kita kan nggak ada yang takut Pak. Ya. Obatnya kan A, B, C, D kita semua sudah tahu. Dan cespleng gitu loh Pak ya. Tapi saya kalau lihat orang bersin takut Tetap saya, takut Pak. ya. karena ada virus barunya ini. COVID-nya, Pak. Kalau dulu kan nggak takut, ada teman batuk pilek kita biasa aja. Iya, deketan malah ya. Oke, itu dari sisi Ya, dari pemerintah. pemerintah, ya. Dari sisi masyarakat dan pelaku usaha. Dari masyarakat mungkin saat ini kita penuhi harapan dari pemerintah Pak ya. Peraturan pemerintah seperti protokol kesehatan itu kita jalankan dengan disiplin. Misalkan pakai masker, pakai APD, terus jaga jarak. Kalau nggak terlalu penting nggak usah bepergian. Terus kita tingkatkan imunitas tubuh lah, imun ya, supaya kita kuat dari virus-virus yang ada. Kalau dari segi usaha, pelaku usaha, sementara kita efisiensikan dulu lah Pak ya.
Jadi kalau yang nggak perlu keluar mungkin nggak usah dikeluarkan sekarang dulu. Jadi itu langkah bertahannya ya Pak ya. Ya, sambil melihat ini cara pemasaran yang lain tadi Pak. Mungkin bisa lewat online perlu ditambah. Ya, artinya melihat peluang ya, peluang. di tengah ancaman. Ya. Dan harus Pak, agak kalau memikirkan harus agak cepat. Jangan ketinggalan. Gak boleh telat ya Pak ya. Mikirnya terus nanti dipikir ini plus main terus sampai berbulan-bulan. Akhirnya nggak jadi. Yang lainnya sudah mulai membanjiri semua. Akhirnya kita nggak jadi lagi Pak. Oke. Sudah telat ya. Nah ini menarik nih Bapak Ibu. Menurut informasi yang saya dapatkan, Pak Ferry dalam waktu dekat akan membuka sebuah tempat usaha baru. Ya, kalau saya boleh promosi sedikit, tempat wisata ya, ditunggu kapan bukanya dan di mana. Nah, pembukaan tempat usaha yang baru ini kan tentu agak bagi saya menyenangkan karena di satu sisi para pelaku usaha menahan diri, tapi Pak Ferry berani untuk membuka tempat usaha baru. Ini modal nekat atau sudah diperhitungkan dengan matang Pak Fer? Karena ya situasinya tidak gampang, tapi Pak Ferry membuka tempat usaha baru yang artinya bisa melibatkan tambahan tenaga kerja, menyerap tenaga kerja yang baru. Dan ini kan yang harus ditanya nekat atau sudah modal, sudah diperhitungkan Pak? Iya. Kita sebagai manusia kan cuman ini Pak ya, merencanakan ya. Merencanakan dari awal. Cuman saat itu sebetulnya saya mulai bukan dalam masa krisis ini Pak. Kalau pertanyaannya mungkin mulainya saat pembangunan setengah tahun ini mungkin kita nggak berani gitu Pak ya. Cuman karena ini kan sudah saya mulai sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu dengan asumsi Kota Kediri kan belum banyak pariwisata yang representatif ya. Dan masih dekat gitu Pak ya. Dan saat itu wisata hiburan gitu mungkin salah satu kebutuhan pokok juga Pak. Dengan adanya media sosial dan lain-lain itu konsumtif agak sedikit berkurang, investasi agak sedikit berkurang. Mereka lebih banyak ke experience gitu Pak ya. Jadi experience yang ke kafe, ke wisata, upload gitu Pak. Jadi keluarga sama keluarga kita menikmati experience itu Pak ya. Jadi enggak ke barang-barang itu sedikit bergeser. Harapan saya mungkin saat ini mungkin kan belum bisa buka ya Pak ya. Sudah siap tapi belum bisa buka karena kan kena Covid. Itu harapannya bukan suatu tamat atau di end-nya pariwisata, tetapi hanya suatu kemunduran gitu Pak, ditunda. Nanti kalau sudah ketemu lagi, bisa meledak lagi, bisa seperti bayangan yang sebelumnya gitu Pak. Nah, Pak Fer ini kan finalisasi tempat wisata atau usaha baru yang sedang mau dimulai oleh Pak Fer ini kan finalisasinya pas Covid. Ya, betul. Waktu itu apa Pak yang dirasakan Pak? Ya toh, kan sedang pembangunan, hampir final, tinggal dibuka. Kehantem Covid. Dan ini sisi pariwisata karena dan pasti kan pariwisata hari ini belum belum dilirik karena masih ada virus ini. Waktu itu ngerasain apa Pak? Wah saat itu juga ini Pak, ngeri juga ya Pak ya. Ngeri, Ya karena sudah finishing Pak, waktu itu sudah finishing jadi pengeluaran kan juga dalam waktu singkat dalam jumlah yang besar gitu loh Pak. Jadi kan nggak bisa di pelan-pelan. Kalau pembangunan kan bisa pelan-pelan ya, santai. Tapi kalau finishing kan nggak bisa karena harus beli ini berapa piece, beli ini berapa piece itu. Cuman ya puji Tuhan ini tetap kita jalankan, tetap optimis gitu Pak. Tetap optimis. Jadi, perasaan optimis sangat penting menurut saya. Jangan gampang menyerah. Kalau menyerah terbengkalai nanti akhirnya justru nggak jadi apa-apa. Jadi buyar semuanya. Jadi tetap kita jalankan, tetap kita optimis sambil berdoa, berusaha. Jadi tetap semuanya tetap kita lanjutkan Pak. Dan itu kuncinya Pak, berdoa dan berusaha. Tidak hanya berdoa tapi ada usaha yang
sebagai respon kita menjawab apa yang dianugerahkan Tuhan. Betul, Pak. Nah, terakhir Pak Ferry, bolehkah Pak Ferry memberikan tips-tips sederhana bagi kita nih yang akan merintis usaha baru di tengah situasi ini? Karena kan ada yang misal pekerja tiba-tiba PHK langsung berubah arah jadi tukang masak atau jadi apa. Nah, ini kan usaha-usaha baru Pak ya. Ada tips-tips sederhana yang bisa dibagikan oleh Pak Ferry Ya. kepada kami? Yang pertama memang harus ulet Pak ya, ulet dan bekerja keras. Jadi memang dibutuhkan ulet yang tangguh di tengah badai Pak. Itu sangat penting karena jangan mudah kita kena gini terus istilahnya kayak Wis lah, ngeroweng-ngeroweng itu apa? Apa ya? Ngeroweng-ngeroweng apa Wahyu? Kayak sambat terus. Oh, sambat Ya. terus mengeluh terus ya. Oke. Hanya mengeluh aja tapi tidak ada solusi, percuma. Kita harus segera mencari solusi dan melihat sikon Pak ya. Melihat sikon dan kita memutuskannya dengan cepat. Misalkan kalau enggak kita akan ketinggalan lagi. Jadi misalkan saat itu dibutuhkan masker. Nah, kita misalkan nih segera sebagai penjahit mungkin segera menjahit masker itu mungkin orderannya sampai enggak nutut Pak zaman beberapa bulan yang lalu. Oke. Tapi saat ini kan semua sudah bikin. Akhirnya kan jadinya kan kalau bikin sekarang kan ketinggalan. Telat, Ya, terus saat itu mungkin dibutuhkan seperti desinfektan Pak ya. Itu kan sampai kurang-kurang. Di supermarket sampai dibatasin ini 1, nggak boleh beli 2, nggak boleh beli 3. Itu kalau misalkan kita bisa membuat seperti desinfektan. Sebetulnya kan kalau lihat di internet itu kan nggak terlalu susah Pak. Itu bisa dipakai walaupun skalanya mungkin home industry lah ya. Karena kan kita kalau memasarkan begitu kan harus ada izinnya mau macam-macam. Tapi saat itu kan dilonggarkan sama pemerintah. Kalau untuk home industry kan oke, boleh ya. Ya. 2 tips itu Pak. Ya. Uletnya harus tangguh, bukan ulet-uletan. Ya. Uletnya harus tangguh dan yang kedua mesti berpikir dengan cepat Ya. tapi tepat. Ya. Jangan cepat lalu asal-asalan. Ya. Oke, demikianlah pembicaraan kita seputar ekonomi hari ini. Kita bisa lepas dari jurang ekonomi, jurang krisis ekonomi kalau kita berusaha dan berjuang bersama. Yang jelas adalah ingatlah untuk tetap berdoa, karena berdoa itu wujud keberserahan kita, tapi juga harus direspon dengan usaha kita. Ya, Amin. itu ya Pak Ferry. Ya. Terima kasih untuk percakapan kita malam hari ini. Terima Semoga kasih. bisa menjadi berkat dan mendatangkan kebaikan, memberikan inspirasi bagi setiap kita. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, tetap di sebelah mata. Kita saksikan episode selanjutnya di sebelah mata, mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Boleh lambaikan tangan ke kamera, kita tanda akhiri. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Resesi berkepanjangan mengakibatkan krisis, tapi kita bisa resesi berkepanjangan mengakibatkan krisis, tapi kita bersama bisa menanggulangi. Yang penting adalah upaya kita bersama untuk menggerakkan roda perekonomian. Kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat pada para pemimpin, tapi juga kepada setiap kita untuk mendukung kebijakan pemerintah. Semua dilakukan semata untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia agar kita tidak lagi mengalami krisis ekonomi. Kita berjumpa di episode selanjutnya, tetap di sebelah mata, mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Salam.